Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah ajmain. Pada kesempatan yang baik ini kami sampaikan kisah Juraij, di mana kita biar bisa mengambil pelajaran dari kisah seorang ahli ibadah yang dijelaskan di sana, bahwasanya dijelaskan di Sahih Muslimnya, Juraij adalah seorang ahli ibadah. Suatu hari dia lagi ibadah di sebuah tempat ibadah namanya Saumah. Kemudian datang ibunya. Memanggil Juraij. Sementara Juraij lagi sholat. Ya Juraij, wahai Juraij. Lantas Juraij lagi sholat. Kemudian Juraij berpikir, sholatku, ya Rob, sholatku atau ibuku? Ternyata Juraij melanjutkan untuk sholatnya. Akhirnya ibunya pergi. Hari berikutnya datang lagi untuk menemui Juraij. Memanggil, ya Juraij. Juraij pun saat itu lagi sholat lagi. Juraij pun berpikir, sholatku, ya Allah, atau ibuku? Ternyata dia juga lanjut sholatnya. Pergi lagi ibunya. Hari ketiganya datang lagi ibunya. Ingin bertemu dengan Juraij. Manggil, ya Juraij. Ternyata Juraij lagi sholat lagi. Lantas Juraij pun berpikir dan berkata dalam hatinya, sholatku atau ibuku? Ternyata dia sholatnya, lanjut sholatnya. Akhirnya ibunya marah. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa, Allahumma la tumidhu hatta yandura ilal mumisat. Ya Allah, jangan kau matikan Juraij sampai dia melihat seorang pelacur. Akhirnya orang-orang Bani Israel memperbincangkan tentang masalah Juraij ini yang ahli ibadah. Juraij ada orang yang ahli ibadah. Kemudian tiba-tiba datang kepada sekelompok orang yang lagi memperbincangkan bahwasanya Juraij adalah orang yang ahli ibadah. Kemudian pelacur ini mengatakan, wahai saudara-saudara, kalau kamu mau, akan aku fitnah Juraij biar nanti berzina dengan saya. Akhirnya dipersilahkan oleh orang-orang ini, silakan, kalau kamu bisa goda Juraij. Akhirnya apa yang terjadi? Wanita ini mendekati Juraij, menggoda Juraij dengan berpenampilan yang menarik. Sebagaimana pelacur, na'udzubillah. Dia mengajak Juraij untuk berzina. Juraij tidak menolak sama sekali. Tidak kepencut dengan pelacur tadi. Akhirnya pelacur ini punya pemikiran. Dia berzina dengan seorang penggembala. Yang dia na'udzubillah mengajak penggembala berzina di dekat tempat ibadahnya Juraij. Setelah terjadi perzinaan, na'udzubillah, terjadi perzinaan, akhirnya hamil, kemudian keluarlah anak. Lalu pelacur ini menyampaikan kepada masyarakat, melapor kepada masyarakat, ini Juraij telah berzina dengan saya. Buktinya ini bayinya sudah melahirkan saya. Akhirnya orang-orang mendengar marah langsung. Masa ahli ibadah ternyata mau berzina? Akhirnya datang orang beramai-ramai ke tempat ibadahnya Juraij, hancurkan tempat ibadahnya sampai hancur tempat ibadahnya. Bahkan si Juraij sampai dipukulin. Kenapa? Ada apa gerangan? Masya'anukum, kenapa kalian begitu-begitu?
Akhirnya mereka mengatakan, kau telah berzina dengan pelacur ini. Maka Jubair mengatakan, saya tidak berzina. Akhirnya Jubair mengatakan, sudah, saya lepaskan dulu. Lepaskan saya dulu, saya mau sholat. Akhirnya dia pun kembali mencari tempat untuk sholat, kemudian sholat. Kemudian setelah sholat, dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian datang kepada bayinya. Mana bayinya? Bayinya didatangkan. Lantas sama Jubair ditunjuk, ya, perutnya di ini, bayinya di perut. Dikatakan, man abuka? Ya hulam, man abuka? Wahai anak, wahai bayi, siapa bapakmu? Subhanallah. Bayi ini menjawab, bapak saya adalah Fulan, tukang penggembala. Spontan masyarakat, orang-orang tadi langsung kagum, heran, dan dia melihat Jubair langsung dipeluk dan minta maaf. Akhirnya mengatakan, wahai Jubair, ku bangunkan tempat ibadahmu dengan emas apa? Ditawarin, enggak usah dibangun dengan emas. Bangun seperti semula dengan tanah. Udah, bangun seperti semula. Akhirnya si Jubair ini dikebangunkan kembali. Nah, dari kisah ini bisa ambil pelajaran bahwasanya saudara Qasiman rahimani wa rahmatullah asma'in, Jubair itu adalah orang yang ahli ibadah. Kemudian ketika didatangi oleh ibunya, dia tetap beribadah, sementara ibunya adalah orang tuanya yang wajib dipakteni. Yang seharusnya ahlul ilmi, orang yang berilmu, dia akan mendahulukan ibunya. Karena dia sholat sunnah, maka didahulukan yang wajib. Yang kedua, pentingnya berbakti kepada orang tua, taat kepada orang tua. Yang mana taat kepada orang tua dan merupakan keberkahan, datanya barokah dari Allah SWT. Dan doa orang tua ini penting. Doa orang tua itu akan mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya apa? Tadi ibunya berdoa, ya Allah, jangan kau matikan Jubair sampai dia melihat seorang pelacur. Akhirnya sebelum meninggal, dia pun melihat pelacur. Walaupun dia tidak berzina, tapi dia melihat pelacur. Nah, dari sini mari kita sama-sama untuk berbakti kepada orang tua kita, dan kita harus berilmu kemudian mengamalkan ilmu itu sendiri. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.